Halo, selamat pagi anak-anak Miss Rina semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini, Nak? Semoga semuanya tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar dari tema 6, subtema 1 pada pembelajaran kedua, yaitu bahasa Indonesia. Selamat belajar ya anak-anak Miss Rina semuanya. Setelah selesai melakukan kegiatan senam, kita butuh istirahat dan minum. Istirahat dan minum dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Setelah selesai senam, Siti dan teman-teman kembali ke kelas. Mereka segera minum dan istirahat sejenak. Tidak lama kemudian, Siti dan teman-teman sudah segar kembali. Pak Guru mengajak mereka bermain menyusun huruf. Huruf disusun membentuk kata. Kosakatanya berhubungan dengan sumber energi. Dan setelah kata terbentuk, mereka pun membuat kalimat. Oke, Nak, di sini kita akan menyusun kata dan kata yang kita temukan akan kita ubah menjadi sebuah contoh kalimat. Ya, ayo kita sekarang menyusun huruf-huruf berikut menjadi kata. Ya, contohnya ini, Nak. Kata-kata ini berantakan atau diacak. Maka disinilah tugas kita untuk menyusunnya. Ya, menyusun menjadi sebuah kata yang benar. Nah, di sini ha-a mitra. Maka jika kita susun menjadi sebuah kata yang benar adalah matahari. Iya, benar sekali. Masuk kita pada contoh yang pertama. Diperhatikan bukunya yang ada pada pembelajaran yang kedua ya, Nak ya. Dan yang kedua ini ada genre. Y. Maka kita susun menjadi kata yang benar adalah energi. Ya, karena untuk nomor 2 kita ubah menjadi kata yang benar. Ayo, siapa yang bisa anak-anak? Iya, yaitu menjadi cahaya. Nah, setelah kita temukan tadi, Nak, kata-kata yang benar, nanti kamu kerjakan ya, Nak, sampai nomor 5. Lalu kita buatlah dia contoh menjadi sebuah kalimat yang benar. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Dan tadi yang pertama itu ada kata energi. Maka kalimatnya istirahat dan minum dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Seperti itulah, Nak, contoh membuat kalimatnya. Nanti kamu pindahkan ya ke buku. Siti dan temannya telah selesai menyusun kata dan membuat kalimat. Dan Pak Guru melanjutkan pelajarannya. Di sini, Nak, Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter, Nak, setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air. Sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat tersedia air yang bersih dan cukup. Nah, kita, Nak, setiap hari memerlukan air yang bersih 3 liter. Ya, maka kamu harus minum 3 liter air di setiap harinya. Ya, harus kuat minum air ya, Nak ya. Apalagi kalau kita beraktivitas. Kemudian di beberapa tempat orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Iya, dengan cara matikan keran air sesudah digunakan. Dan yang kedua, jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Dan yang ketiga, kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah di dalam menghemat energi. Ya, apalagi kalau kamu membawa air minum, Nak, ke sekolah dalam bontot. Nah, itu harus dihabiskan ya. Kemanapun kamu, misalnya kalau bawa minum harus diminum sampai habis ya.
jangan menghamburkan atau jangan membuang air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau kamu sudah menggunakan air dari keran, jangan lupa untuk dimatikan kembali atau ditutup kembali. Ya, bisa kamu lihat pada gambar ini anak ya, cara kita untuk menghemat energi dari air. Nah, yang pertama itu nak, periksa tagihan. Maksudnya periksa pengeluaran naik atau turun untuk pembayaran air. Kemudian mandi dengan secukupnya. Ya nak ya, kalau mandi menggunakan air dengan secukupnya. Matikan air ketika sedang bersabun atau sikat gigi. Dan menyuci pakaian ketika pakaian sudah banyak. Ya nak, karena ketika menyuci akan membutuhkan air yang banyak. Paham ya? Coba kamu perhatikan kembali nanti gambar tersebut. Lalu, bagaimana cara yang baik dalam menggunakan energi? Karena kebutuhan akan energi secara terus-menerus dan besar-besaran, maka akan ada kemungkinan kita akan kekurangan energi dari tahun ke tahun. Karena hal tersebut, maka kita perlu melakukan penghematan energi supaya tidak terjadi kekurangan energi. Cara yang baik dalam menggunakan energi antara lain, yang pertama sekali menggunakan energi seperlunya, tidak membuang-buang atau boros energi, menjaga ketersediaan energi dengan baik. Oke, begitulah caranya nak untuk menghemat energi. Pahamnya bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Harus dilakukan ya. Nah, sekarang kita akan menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Beri tanda centang untuk gambar yang tepat. Beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Coba kita perhatikan kembali nah. Di sini ada si Dayu sedang meminum air. Apakah ini menghemat air? Iya, tentu. Dan di sini ada si Udin sedang mematikan keran air. Iya, dia menghemat air. Dan ada si Edo yang tidak menghemat air karena membuang air dari selang. Itu contoh yang tidak menghemat air. Kemudian di sini ada si Beni yang menumpahkan air dari dalam ember. Berarti ini tidak menghemat air. Dan di sini ada si Lani sedang menyikat gigi. Akan tetapi air dalam kerannya tetap hidup. Ini tidak menghemat air. Dan Siti menyiram bunga. Itu tandanya Siti menghemat air. Oke nak, demikian tadi materi pembelajaran kita pagi hari ini. Tugasnya untuk melengkapi kata dan kalimat yang telah Miss kasih contoh tadi. Selamat mengerjakan. Semangat ya. God bless you.